Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan mengenai kejadian yang diisukan akan terjadi suara besar yang itu akan terjadi pada tanggal 15 Ramadan. Bunyi hadisnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat sayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'matun fi Syawal wa tamyizul qabail fi Dzil Qa'dah wa tusfaqud dima' fi Dzil Hijjah wal Muharram wa mal Muharram yaquluha thalathan thalathan hayhata hayhata yuqtalun nasu fiha harjan harjan." Faqala qulna wa ma sayhatu ya Rasulullah? Qala haddatun fi nisfi min Ramadan lailatu jum'atin fatakunu haddatun tuqadun na'im wa tuq'idul qa'im wa tukhrijul awatiq min khudurihinna fi lailatin jum'atin fi sanatin kathiratiz zaladil fa idza sallaitumul fajra min yaumil jum'ah fadkhulu buyutakum wa aghliqu abwabakum wa suddu quwakum wa dithiru anfusakum wa suddu adhanakum fa idza ahsastum bis-sayhah fakhirru lillahi sujjada wa qulu subhanal quddus rabbunal quddus fa inna man fa'ala dzalika naja wa man lam yaf'al dzalika halak. Kita bacakan artinya. Bila terdengar suara dahsyat terjadi pada bulan Ramadan, maka akan terjadi suatu huru-hara pada bulan Syawal. Semua suku akan saling berselisih pada bulan Zulqa'dah. Pertumpahan darah terjadi pada bulan Zulhijjah dan Muharram. Dan apa itu Muharram? Pada bulan itu banyak manusia terbunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangnya sampai 3 kali. Para sahabat pun bertanya, suara dahsyat apa itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, suara keras yang terjadi pada pertengahan bulan Ramadan, yaitu tepatnya malam Jumat. Itu suara dahsyat yang nanti akan mengagetkan orang-orang yang sedang tertidur, membuat orang-orang yang berdiri menjadi duduk, para wanita terhempas keluar dari kamarnya. Pada malam Jumat di tahun tersebut banyak terjadi gempa bumi. Jikalau kalian telah melaksanakan solat subuh di hari Jumatnya, maka masuklah ke dalam rumah, kuncilah pintu rumah, tutup lubang-lubangnya, lindungi diri kalian dengan selimut, tutuplah telinga kalian. Jika kalian merasakan suara dahsyat, maka agungkanlah Allah dengan bersujud dan berdoa, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Orang yang melakukan hal tersebut selamat dan yang tidak melakukannya akan celaka. Hadis ini terdapat di dalam kitab Al-Fitan. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak saya melihat video para masyayikh kita di YouTube mengenai hal ini, dan terdapat banyak sekali perbedaan pendapat. Terdapat banyak sekali tanggapan para masyayikh kita. Ada yang mengatakan hadis ini palsu. Ada yang mengatakan hadis ini lemah. Ada yang mengatakan hadis ini sahih. Ada yang bilang oleh karenanya sebelum 15 Ramadan kita diminta untuk diam di rumah. Jadi kalau kita mendengar ada sebagian mengatakan oleh karenanya 15 Ramadan akan terjadi suara yang sangat dahsyat, kejadian yang sangat dahsyat itu, maka yang selamat adalah yang tinggal di rumah. Oleh karenanya sebelum 15 Ramadan kita diminta untuk diam di rumah dulu. Kalau kita lihat memang seperti ini kejadiannya. Tapi
para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana Abdul Fakir, saya hamba Allah yang lemah, miskin daripada ilmu. Pada kesempatan ini ingin menyimpulkan dari beberapa perkataan para masyayikh tentang huru-hara yang terjadi pada 15 Ramadan ini. Yang pertama, sumber berita yang wajib kita imani adalah qala Allah, qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa mendapatkan itu semua adalah lewat ulama-ulama kita. Jikalau hadisnya dhaif, masih bisa kita jadikan fadailul a'mal. Tapi jikalau hadis itu maudhu' atau palsu, ya sudah, kita semua berlepas daripada itu semua. Kemudian yang kedua, berdasarkan keterangan hadis bahwa sebelum 15 Ramadan akan muncul 2 gerhana. Berdasarkan hadis, dan dalam keterangan hadis tersebut, kejadian 15 Ramadan akan terjadi huru-hara yang besar, itu adalah jikalau sebelum 15 Ramadan itu terjadi 2 gerhana. Tapi kenyataan, sebelum 15 Ramadan ini tidak terjadi 2 gerhana. Yang kedua. Yang ketiga, kejadian 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat bukan terjadi pada tahun ini saja. Pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, kita tidak boleh memastikan kejadian benturan suara keras dan lain-lain itu sudah terjadi pada tahun ini atau pada tahun tertentu. Karena Nabi pun tidak mengetahuinya. Jadi, tidak boleh kita memastikan kejadian itu akan terjadi pada tahun ini. Karena Nabi pun tidak tahu. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang hari kiamat, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Maka tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya kejadian besar ini akan terjadi pada tahun ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kemudian yang kelima, ini yang paling penting. Ini poin yang paling penting. Tugas kita bukan sibuk memastikan, mencari kapan akan terjadi kejadian ini. Bukan. Itu bukan tugas kita. Tugas kita di dunia ini adalah mencari amal sebanyak-banyaknya. Mencari bekal sebanyak-banyaknya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tugas utama kita. Bukan tugas kita adalah untuk cari kapan terjadinya hari kiamat ini. Kapan akan terjadinya huru-hara besar ini. Bukan. Tugas kita adalah untuk mempersiapkan diri kita sebanyak-banyaknya mencari bekal amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tercerahkan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.